Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna sanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, taufiknya, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Selasa membahas kitab Fathul Qorib, kitab fikih dari mazhab Syafi'i. Yang ini adalah pertemuan kita kedua membahas fikih puasa. Sebelum itu, di antara adab majelis ilmu, ya, karena ada yang minta tolong bahas Ustadz, tolong adab majelis ilmu. Majelis ilmu ini bukan majelis sembarangan. Tidak seperti ya majelis ketika kita lagi sedang rapat, ketika kita sedang ngobrol sama teman-teman, enggak. Karena kita sedang berbicara tentang sesuatu yang paling agung yang pernah turun ke dunia ini. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Allah pernah tawarkan amanat syariat ini kepada langit dengan 7 lapisnya, kepada bumi sudah Allah pernah amanatkan, kepada gunung-gunung dan mereka enggan. Dan mereka enggak kuasa, enggak sanggup untuk memikulnya. Ilmu syariat ini, tapi yang memikulnya adalah manusia. Kita semua, sedangkan kita zalum, kita orang yang sering berbuat zulum dan jahul. Bukan jahil, bukan hanya bodoh, tapi orang yang sangat sering berbuat kebodohan. Sehingga ilmu ini mulia. Ilmu ini mulia. Ilmu ini perlu dimuliakan. Ilmu ini sesuatu yang perlu dihormati, sehingga majelis ilmu adalah majelis yang patut dihormati dan dihargai. Dan di antara cara menghormati ilmu adalah dengan diam mendengarkan pengajian. Gak ada yang ngobrol. Kalau kita baca sirah-sirah, sejarah-sejarah, literatur para ulama, subhanallah kajian mereka. Dalam majelisnya Abdurrahman ibn Mahdi misalnya, itu enggak ada orang yang berbicara. Enggak ada orang yang ya meruncing pensilnya. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung saking diamnya, atau mereka sedang sholat. Kalau kita kan tidak, sebagian ada yang ngobrol, sebagian ada yang membahas, sebagian ada yang lain-lainnya. Kalau buka HP kita husnuzon sedang mencatat faedah di HP-nya. Ya. Jadi ini diantara adab dalam menuntut ilmu agama. Mungkin sebab terbesar kita enggak dapat ilmu gara-gara kita enggak menghormati ilmu. Ulama mengatakan, ya, man la yukrim al-ilma la yukrihumul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan pernah menjadikan dirinya mulia. Karena itu, ya, kalau saya dulu ketika belajar sama kayak kalian, paling enggak suka diajak ngobrol atau disalami, bahkan disalami. Fokus nulis. Assalamualaikum Ustaz. Itu mengganggu. Ya,
duduk saja, nanti kalau selesai ya pengajian baru assalamualaikum ahlan, baru kita ngobrol. Ya baru kita ngobrol. Ibnu Barak mengatakan adab itu adalah sepertiga dari ilmu. Mereka belajar adab 20 tahun baru kemudian mereka belajar ilmu agama, sehingga mereka memiliki orang yang memuliakan ilmu. Terkadang kita ini tidak, ya terkadang kita ini merasa kajian ini cuma sebagai ya temu kangen saja, kemudian formalitas saja. Tidak, kita sedang menjalani sebuah ibadah yang sangat agung. Ya, sehingga kita harap tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang minum-minum, ya. Kalau anak nggak masalah minum ya, misalnya. Banyak asap di jalan. Ya tadi ya. Dan juga tidak ada yang tertawa sendirian misalnya. Tapi kalau ustadznya bikin joke kita tertawa biasa. Tapi kalau tiba-tiba dia ribut ketawa sendiri ya, atau hal-hal yang lainnya. Ya kita lanjutkan kajian kita, kemarin masih berbicara tentang rukun puasa. Baru kita bahas satu rukun, yaitu niat. Yang kita bahas kemarin adalah niat. Tidak perlu dilafalkan, tidak perlu mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'in dan seterusnya. Ya cukup kita niatkan kita pengen puasa apa besok, puasa qada atau puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa-puasa yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, qala al-mu'allif rahimahullah wa faraidu shaumi arba'atu asya. Rukun puasa ada 4. Yang pertama an-niyah, sudah kita bahas niat. Jadi kalau ada orang yang dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan sejak pagi sampai malam karena kesibukan atau karena pengen diet, ini tidak dinamakan sebagai puasa menurut istilah syariat. Tapi meniatkan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi menahan diri dari pembatal puasa pada waktunya. Kemudian yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi. Rukun yang kedua adalah menahan diri, imsak, menahan diri dari makan dan minum. Wa in qallal ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammud, meskipun makanannya sedikit, minumannya seteguk, kalau dia sengaja ya ini tidak dinamakan berpuasa. Jadi berpuasa harus menahan diri dari makan dan minum pada waktunya, ya meskipun cuman sedikit, cuman sesuap nasi atau seteguk air atau sebutir kurma, ini tidak dikatakan berpuasa. Karena di antara rukun puasa menahan diri dari makan dan minum. Fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir in kana qariba ahdin bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama wa illa aftara. Kalau dia makan karena lupa, meskipun 2 piring nasi padang ya, tambah kuah rendang, kemudian ditambah selanjutnya jus mangga dan jus alpukat, kalau dia benar-benar lupa, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Biasanya awal-awal gitu ya, awal-awal pisang goreng 1 ya, kemudian keselak puasa, aduh keselak nih, butuh minum. Kalau benar-benar keselak nggak bisa ya kecuali pakai air, maka nggak masalah pakai air ya. Atau dia tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa. Ada orang kayak gini. Karena itu Syekh mengatakan in kana qariba ahdin bil Islam, kalau dia baru awal masuk Islam. Baru awal masuk Islam, ingat di antara kewajiban seseorang yang mengislamkan seseorang yang awalnya dia beragama non-Islam, kemudian masuk ke dalam Islam, wajib memberitahu kewajiban seorang muslim. Kewajiban terutama rukun Islam tentang syahadat, itu apa lawazimnya, apa konsekuensi dari syahadat.
yaitu mengatakan bahwasanya Tuhan selain Allah ini tidak layak dan tidak berhak untuk disembah. Sampaikan tentang sholat, tentang zakat, dan termasuk puasa Ramadan dan juga haji ke Baitullah, ya Ka'bah di kota Mekah. Jadi teman-teman yang belum pernah menamatkan belajar rukun Islam nih, sekarang ini momennya. Karena termasuk kajiannya agak cepat. Kalau ikut kajian di Sudais, saya aja punya kajian di Sudais ya. Fikih sholat itu 2 tahun, fikih toharoh. Ya 2 tahun karena kajiannya sekali sebulan. Sekarang sebulan 2 kali. Jadi lama. Ini kita agak ngebut nih. Kalau nggak salah ini pertemuan ke-77. 77 dulu dibulatkan 80 dibagi 4 berapa? 20 itu berapa bulan? 20 bulan berapa tahun? 1,5 kurang lebih. Kita dari awal toharoh sampai sekarang sudah masuk rukun yang Islam yang keempat. Ya alhamdulillah ya. Jadi kalau bisa jangan mati sampai selesai belajar rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau udah belajar yang 5 ini siap untuk mati. Ditanya oleh malaikat mungkar nakir, Ema dinuka, apa agamamu? Oh Islam. Kenapa? Udah belajar. Jadi antara hal yang harus kita pelajarin tentang 3 pertanyaan yang kenal al-usul, atau salah satu usul. 3 pokok pondasi ma'rifatullah, ma'rifatul Islam dan ma'rifatu ya Rasulullah atau Rasulillah Muhammad. Mengenal Allah dengan cara rukun iman. Belajar rukun iman. Apa iman kepada Allah sampai iman kepada takdir dipelajari. Mengenal agama Islam dengan cara minimal belajar rukun Islam, syahadat sampai haji. Kemudian yang terakhir mengenal sirah Nabi SAW. Dan kita alhamdulillah ya, dulu waktu saya pertama kali ngisi di Pelaju ini udah selesai rukun iman 2,5 tahun. Tambah ini 1,5 tahun. Kita selesaikan sampai selesai kitab ini mungkin 5 tahun lagi, enggak tahu. Kemudian baru kita lanjutkan sejarah Nabi SAW. Yang minimal kita pernah menyelesaikan. Kalau udah selesai 3 ini, insya Allah siap untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi kalau orang masuk Islam, kemudian dia nggak tahu, dia makan minum, maka diberi udzur. Dia baru masuk Islam dan tidak ada yang memberikan tahu tentang dirinya. Adanya memberi tempe, bukan memberitahu. Yang kedua, kalau dia nasyabai dan anil ulama, dia tinggal di daerah terpencil yang jauh dari para alim ulama. Tapi zaman sekarang udah susah praktek ini, karena sekarang ada internet di mana-mana. Seorang yang mu'alaf bisa langsung mengakses apa saja kewajiban seorang mu'alaf. Cekrek keluar rukun-rukun puasa dan seterusnya. Yang ketiga, wal jima'i, menahan diri dari berhubungan badan. Wa amal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan, berhubungan badan dalam keadaan lupa sebagaimana makan dalam keadaan lupa. Maksudnya tidak membatalkan puasa. Ada berhubungan badan lupa? Susah prakteknya karena dari 2 sisi, 2 pihak. Ada 2 pihak yang berinteraksi. Kalau makan kan 1 orang, wajar lupa dia. Astagfirullahaladzim, nasi goreng, makan, lupa. Ya, atau belum azan dia lupa. Nah, kalau suami istri, suami yang lupa, kita kan puasa. Oh iya, maaf dek. Nah. Atau istri yang minta, ayo mas, kita kan puasa. Oh iya, maaf mas. Jadi susah terjadi. Seandainya benar-benar terjadi, lupa kedua-duanya, mungkin pengantin baru. Ya, karena itu hati-hati yang nikah sebelum Ramadan ya. Karena itulah sunnahnya nikah itu apa? Setelah Ramadan, bulan Syawal ya. Biar panjang waktu untuk tidak berpuasa. Tapi tetap boleh ya nikah sebelum Ramadan atau pas bulan Ramadan. Cuman walimahnya malam-malam ya. Jangan walimah siang-siang enggak ada yang makan ya kalau puasa walimah di hari raya, di hari siang bulan Ramadan. Ya, jadi ini yang ketiga, menahan diri dari berhubungan badan, baik berhubungan badan yang halal sama istri maupun berhubungan badan yang haram dengan bukan istri.
Yang terakhir, yang keempat, wa ta'ammudil qai, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Apa maksud muntah dengan sengaja? Mencium-cium bau, sengaja bau busuk, dia tahu ini mau muntah. Ya, dia sengaja cium biar dia muntah, atau sengaja mendatangi tempat-tempat yang kumuh, yang jorok dengan niat agar dia muntah. Sengaja. Atau kalau dia memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan dia dengan niat muntah, ya sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ini biasanya apa? Biasanya minum susu dari, ya kalau dari budaknya itu ditanya ini dari mana? Ini dari mana? Pernah suatu ketika dia lupa nanya dari mana, ketika dijawab ternyata ini berasal dari orang yang hartanya syubhat. Meskipun sebenarnya nggak harus seperti ini, tapi saking waroknya Abu Bakar Siddiq, beliau memuntahkan, khawatir minuman tersebut berasal dari harta yang haram. Meskipun ya ini diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah harta haram itu selalu haram meskipun interaksinya halal. Contoh, saya maling uang. Apa hukum saya menggunakannya? Haram. Kemudian saya memberikan hadiah uang tersebut kepada, misalnya kepada Adi misalnya. Ya, anak saya kasih. Apa hukum hadiah? Mubah. Boleh. Apakah Adi boleh menggunakan uang ini? Ini khilaf para ulama. Yang lebih tepat adalah wallahu alam boleh, karena dia datang dalam interaksi yang halal. Sedangkan saya enggak boleh. Karena Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ya, jualan dengan orang Yahudi, bisnis muamalah dengan orang Yahudi. Sedangkan kita paham Yahudi adalah orang yang tidak peduli halal haram. Halal haram hantam. Hakmu, hakku, ya, hak 7 jadi. Tapi tetap Nabi bermuamalah. Dan juga pernah kisah Nabi SAW datang ya ke rumah, di rumah Aisyah, dilihat ada daging di kuali. Kemudian Nabi bilang, Aisyah tolong ambilin makanan. Didatangkan makanan tapi dagingnya enggak didatangkan. Loh kok gak dikeluarin tuh rendang misalnya atau opor ayam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, itu adalah harta sedekah. Ya, harta sedekah dari seseorang kepada Bariroh. Bariroh ini seorang budak wanita, kemudian Bariroh ini menghadiahkan kepada kita. Kata Nabi, tolong ambilkan ke sini karena sedekah itu kepada Bariroh, adapun kepada kita itu hadiah. Sedangkan kita paham Nabi haram menerima sedekah. Jadi ini haram zatnya, bukan haram caranya, bukan karena lewat sedekah kepada Nabi, tapi lewat hadiah. Orang tua kita kerja di bank, haram pekerjaannya. Tapi ketika dia menafkahi kita, nafkahnya tidak haram. Karena jalannya dengan nafkah. Tapi kita wajib menasihati selaku anak. Kalau kita sanggup untuk menolak lebih bagus. Teman kita kerja di leasing, dia traktir kita, halal traktiran dia. Cuman sebagai bentuk dakwah, maaf, sorry bro, ya saya nggak mau. Karena kalau kita menerima, khawatirnya dakwah kita nggak tersentuh. Katanya leasing haram, baksonya di Mbak Bulog. Nah, katanya. Ya. Jadi kita harus konsekuensi bagusnya kita tolak. Acara-acara bid'ah, ya, makanannya halal kalau datang kepada kita berupa hadiah. Roti ulang tahun. Selesai acaranya, selesai, bukan pas acara ya. Ketika selesai acara, udah selesai acaranya, ada sisa. Ya ini tolong ambil aja nih roti ulang tahun, udah ada sisa daripada mubazir. Halal. Tapi sebagai dakwah lebih baik tinggalkan. Dan juga khuruj minan khilaf, ya keluar dari khilaf para ulama. Ya kita ke sana ya. Ustaz Roni katanya ada yang bilang kalau pengajian kadang suka ke sana kemari. Maklumi aja ya. Baru belajar menyampaikan. Kembali ke laptop itu artinya sengaja muntah dengan sengaja. Sebagaimana juga Nabi pernah ngelihat Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu Nabi, makan kurma, khawatir ini kurma sedekah.
Ini anak kecil, nggak dosa dia makan harta sedekah. Dia keluarga Nabi haram makan sedekah, boleh terima hadiah. Tapi tetap Nabi, keluarin, sengaja muntahin. Kenapa? Bukankah kau tahu wahai Hasan, kita nggak boleh makan harta sedekah. Tetap diajarkan meskipun dia masih kecil. Ya meskipun masih kecil. Yuk lanjut. Jadi poinnya ada 4 rukun puasa dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan minum, yang ketiga menahan diri dari berhubungan badan, yang terakhir menahan diri dari pembatal puasa, dari muntah dengan sengaja. Untuk menyingkatnya sebenarnya poin kedua, 3 dan 4 ini sama. Siapa yang bisa menjadikan satu nih? Rukun ini bisa kita katakan sama. 2, 3 dan 4. Jangan bilang menahan diri dari makan, minum, berhubungan dan muntah sengaja, sama baik itu berarti. Ada yang bisa menyimpulkan? Masya Allah, luar biasa. Menahan diri dari pembatal puasa. Jadi rukun cuma 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua meninggalkan atau menahan diri dari segala pembatal puasa. Al-imsak an sa'iri muftirat, ya sa'iril muftirat. Menahan diri dari semua pembatal puasa, sederhana. Ya, sederhana. Bahkan sebagian ulama bilang syarat niat bukan termasuk rukun tapi syarat. Kalau mazhab Syafi'i jelas beliau sering memasukkan syarat niat ke dalam rukun. Sebagian ulama mengatakan rukun niat tadi bukan rukun tapi syarat. Apa beda syarat sama rukun? Masih ingat enggak kita bahas waktu sholat, apa beda syarat sama rukun? Kalau rukun di dalam ibadah, kalau syarat di luar ibadah. Sekarang niat di dalam atau di luar? Hah? Ya itu ini ya. Itu tata bahasa dari saya yang memudahkan. Sebenarnya begini, yang lebih benarnya itu benar ya, cuman itu saya ringkas. Yang lebih benar syarat itu kalau dia ada belum tentu ada. Kalau dia tidak ada pasti tidak ada. Belajar mantik kita, filsafat ini pusingnya. Sedangkan rukun kalau dia ada harus ada, kalau dia tidak ada tidak ada. Kalau syarat tadi kalau dia ada belum tentu ada, kalau syaratnya ada belum tentu ibadahnya ada. Contoh menghadap kiblat untuk sholat. Apakah setiap menghadap kiblat pasti sholat? Belum tentu. Tapi setiap sholat pasti menghadap kiblat. Rukun kalau dia ada pasti ada. Contoh rukuk, kalau rukuk pasti dia sholat. Ada enggak yang tiba-tiba yang rukuk subhana rabbiyal azim enggak sholat dia, cak itu baik. Kate gawe namanya. Tapi kalau dia tidak rukun, tidak rukuk, tidak ada sholat. Atau yang kita bahasa sederhanakan tadi, rukun di dalam ibadah, syarat di luar ibadah. Syarat wudu kalau sholat, hadap kiblat, niat, menutup aurat, ya, bagian dari sesuatu yang kalau dikerjakan belum tentu mengerjakan ibadah. Niat belum tentu, sebagian ulama mengatakan, karena niat bisa jadi nggak jadi. Besok puasa, tidak jadilah, ya misalnya. Kondangan besok lupa aku, tidak jadi puasa sunnahnya karena ada kondangan, tidak masalah. Ini diantara beda rukun dan syarat. Jadi nggak masalah masukin kemana saja, tetap lebih tepat, tetap benar kedua-duanya. Jadi kalau mazhab Syafi'i rukun puasa ada 2, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala pembatal puasa. Sekarang kita bahas walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Dan yang menjadikan orang berpuasa batal puasanya ada 10 pembatal puasa dalam mazhab Syafi'i. Ada yang kita sepakat, kebanyakan sepakat, ada yang perlu kita kritisi. Yang pertama,
ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Ini langsung satu dan kedua, yaitu sesuatu yang wasala, yang sampai atau masuk amdan secara sengaja, ilal jawf, ke rongga tenggorokan, ya masuk ke tenggorokan dengan sengaja. Contoh, makan atau minum. Ya, makan minum memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan dengan kerongkongan ya. Iya, afan, kerongkongan, tolong ya. Kerongkongan tenggorokan, tenggorokan itu ke paru, paru ya, kerongkongan ke lambung. Iya. Dokter, sini ada dokter. Anak IPA mana? Ya. Anak IPS galau saat tak apa-apa ya. Hidup IPS. Masih anak IPA. Ya. Ya, lanjut. Jadi kalau sesuatu masuk dengan sengaja, permen karet, ya, apalagi buah anggur, buah kurma, apalagi masuk yang ke dalam tenggorokan, penghapus. Seandainya bisa masuk, batal puasanya, ya. Atau makan uang receh misalnya. Ada kisah para ulama, Masya Allah, ini kisah lucu ya. Beliau ini 3 hari nggak makan, saking miskinnya dan sibuk belajar ilmu agama. Dia cuma punya 1 dirham kalau nggak salah, atau 1 dinar, 1 keping uang. Dia bingung pengen beli makanan atau beli kertas. Dia butuh kertas untuk mencatat, karena dia seorang penuntut ilmu yang mencatat. Bingung dia nih, aduh daripada bingung dia masukin aja ke mulut, di kulum-kulumnya. Kertas makan, kecelek, masuk, ketelan. Dia cuma ketawa, aduh nggak dapat duanya, makan nggak dapat, kertas nggak dapat. Ya, kalian Masya Allah fasilitasnya banyak, buku banyak, kertas banyak. Ulama dulu belajar di bawah sinar rembulan. Ulama dulu belajar ya jauh menempuh perjalanan. Ya, ada yang dari luar, dari ini seberang, dari ini Ilir, ada Ilir dari sini. Teman-teman dari Ilir ada? Ada ya sebagian, 1, 2, 3. Ya Masya Allah. Ya, nyeberang sungai Musi. Banyak dari Ilir. Kalau dulu ulama itu bisa berbulan-bulan untuk melakukan perjalanan, karena ulama sedikit. Apalagi di Palembang dulu ketika saya kenal sunnah 2006, 2007, kajian kadang cuman seminggu itu sekali 2 kali. Sekarang Masya Allah ya every night, setiap malam, setiap hari, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, di Ulu, di Ilir, semua ada. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Masuk ke dalam tenggorokan, kerongkongan, ya, atau rongga tubuh. Yang kedua awiroksi, atau sesuatu yang kedua, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke rongga kepala, otak. Intinya 2 hal ini adalah rongga tubuh. Masuk ke dalam rongga tubuh meskipun tanpa tenggorokan, seandainya bisa lewat kepala, misalnya ada luka di kepala masuk ke otak, ke rongga, maka itu juga membatalkan puasa. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, infus membatalkan puasa. Bahkan suntikan obat dalam mazhab Syafi'i, suntik yang kita akan bahas nanti, juga membatalkan puasa. Kentut dalam banyu, seandainya air masuk nggak air ke dalam situ? Nggak masuk ya. Ya, kalau seandainya bisa masuk, tapi kayaknya nggak masuk deh. Ya, dalam mazhab Syafi'i batal kalau masuk, tapi insya Allah nggak masuk. Memasukkan tetes telinga, mazhab Syafi'i batal. Memasukkan tetes ke dalam hidung, mazhab Syafi'i batal.
Jadi setiap sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh manusia, inda Syafi'iyah, dia yuftir, membatalkan puasa. Yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain. Huknah itu artinya suntikan obat atau infus atau yang selainnya, fi ahadis sabilain, dari salah satu dari kedua jalan. Jalan depan, jalan belakang, kemaluan dan dubur. Afwan, misalnya dimasukkan apa ya? Pipa ya, pipa. Selang. Ya, biasa sebagian ada yang ini apa, dia selang masukin sesuatu apa gimana, atau untuk obat atau yang sebisanya, Allah alam. Seandainya terjadi memasukkan selang atau memasukkan suntikan melalui lubang kemaluan dan lubang belakang, lubang dubur, ya, maka ini membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Tapi yang lebih tepat yang kita pelajari bahwasanya yang benar adalah cukup makan dan minum. Sesuatu yang tidak dinamakan makan dan minum tidak batalin puasa. Contoh suntikan bukan nutrisi. Suntikan obat, memasukkan obat tetes mata, memasukkan obat tetes telinga, karena tidak dinamakan makan dan minum. Memasukkan obat tetes ke dalam hidung, ya, atau misalnya hal-hal yang lainnya. Adapun kalau dia masukkan infus, karena sebagian ulama bilang infus ini makan atau tidak. Ada yang bilang makan, kenapa? Karena berupa nutrisi, gizi yang sifatnya membuat tubuh ini sehat. Ada yang mengatakan tidak, karena yang makan minum itu lewat mulut, bukan lewat urat arteri dan seterusnya. Saya tahu ya. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Wallahu alam, kalau saya pribadi, infus itu kan biasanya karena sakit, dan sakit boleh nggak puasa. Udah puasa, nggak usah puasa aja. Keluar dari khilaf para ulama. Ya, ada yang bilang, Ustadz, saya di infus tetap lapar. Berarti infus itu tidak sesuai dengan makan, tidak sama dengan makan minum. Kita di infus tetap lapar. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang berarti tetap batalin puasa. Ada yang bilang enggak batalin puasa. Wallahu taala a'lam, ya. Ini yang lebih tepat. Jadi inhaler, ya. Inhaler itu pun, ya, masuknya ke hidung, ini enggak batalin puasa. Kenapa? Karena hidung ke paru-paru. Kalau ke paru-paru bukan makan. Yang namanya makan dan minum adalah sesuatu yang masuk lewat rongga mulut, ya. Kemudian apa? Dia masuk ke lambung dan usus. Usus kecil, usus besar, ya. Ini namanya makan dan minum. Adapun merokok, ya. Merokok itu dalam mazhab Syafi'i, ya, an wusuli ainin, masuknya suatu zat kepada rongga, ini termasuk pembatal puasa. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah merokok adalah pembatal puasa. Dan ini juga kita sepakati, kenapa? Karena yang masuk adalah, ya, asap, ya. Asap yang ini sudah berupa sesuatu yang bersifat, ya, bersifat ain dalam bahasa Arab, sehingga dia juga dikategorikan sebagai minum asap. Karena itulah dalam bahasa Arab merokok itu namanya syurbut dukhon, minum asap. Sebagian sekarang, ya, lagi musim asap ini banyak para perokok, ya, lupa daratan. Dia pakai masker. Hello, kau perokok setiap hari minum asap. Ketika ada asap kau pakai masker. Harusnya gini, gitu harusnya. Tunjukkan kalau kau gentle, wahai para perokok. Ustadz, rokok kan makruh. Iya. Di awal-awal kemunculan rokok, ulama menilai hukumnya makruh karena mereka belum jelas bagaimana nih tahqiqul manat dari rokok, terbuat dari zat apa pengaruhnya. Ketika sudah mereka meneliti, oh ternyata semua kedokteran, semua ahli kesehatan sepakat
merokok membahayakan dalam Islam, semua yang membahayakan hukumnya haram. Kata Nabi, la doror wala diror. Enggak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan rokok mencakup kedua hal ini. Dia membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang-orang sekitarnya, keluarganya, putra-putrinya, istrinya. Karena itu Islam mengharamkan yang namanya rokok. Jangan tanya sama ustadz, karena sebagian ustadz merokok. Tanya sama dokter. Karena dokter ini bagian kesehatan. Dok, ya, sebagian kita ini ngeranggap, oh ustadz kalau saya nggak ngerokok, wah ya, ini mindset namanya. Saya tuh nggak semangat kerja, apalagi tukang. Tukang itu bayarannya, oh nggak usah apa, uang cukup rokok sehari sekian bungkus. Karena kalau nggak merokok mereka nggak kerja, ini adalah mindset yang nggak benar. Ya, kita break sebentar, azan, kita dengarkan azan. Ya, kemudian kita jawab azan, kemudian kita lanjutkan kajian kita sedikit ya tentang sebagian pembatal puasa, dan kita lanjutkan ke tanya jawab yang begitu banyak yang kemarin belum dijawab ya. Ya. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, dalil bahwasanya makan dan minum ini membatalkan puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Sekarang ya, bashiruhun, pergaulilah mereka istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah tetapkan kepada kalian. Ulama khilaf, ulama tafsir, ada yang bilang maksudnya adalah anak, ada yang bilang maksudnya adalah rezeki, ada yang bilang maksudnya adalah Lailatul Qadar. Wa kulu washrabu, kalau malam makan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian mana benang hitam, mana benang putih. Minal fajr, dari waktu fajar, artinya batasnya adalah sejak tenggelamnya matahari waktu maghrib sampai terbitnya fajar sodik, fajar yang kedua. Ini boleh makan minum, selesai itu nggak boleh. Summa atimus siyam, kemudian kalian sempurnakan puasa ilal lail, sampai malam. Ini dalil bahwasanya makan, minum dan berhubungan badan adalah pembatal puasa. Dan sebagian ulama mengatakan termasuk juga pembatal puasa adalah sesuatu yang tadi ya semakna dengan makan dan minum, yaitu infus, karena dimasukkan nutrisi gizi ya dan yang semisalnya. Kemudian selanjutnya di antara pembatal puasa yang sudah kita bahas juga adalah wal qai amdan. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah enggak sengaja tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dari Abu Daud dan semisalnya, man dara'ul qai, wa fi riwayah ya wa huwa shaim falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Siapa yang muntah ya tidak sengaja, maka dia tidak mengqada puasanya, tapi dia batal. Itu tidak batal. Adapun siapa yang dia muntah dengan sengaja, falyaqdi, dia ganti puasanya, artinya puasanya batal. Ini dalil bahwasanya ya al-qai amdan, ini muntah dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Jadi makan, minum, kemudian berhubungan badan, kemudian muntah, ini semua dengan sengaja. Kalau seandainya tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah yang keberapa ini? 5 ya, wal wat'u amdan fil farji, dan berhubungan badan dengan sengaja pada kemaluan. Dan ini hukumnya pembatal puasa yang paling besar, sehingga orang yang melakukannya wajib membayar yang dinamakan dengan fidyah. Ya, afwan kafarat, ya kafarat atau denda. Apa denda orang yang berpuasa di siang Ramadan kemudian mendatangi istrinya atau berhubungan badan, maka dia harus membayar kafarat. Yang pertama adalah membebaskan seorang budak yang beriman. Ada sebuah kisah yang sering kita dengar tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, bainama nahnu julusun 'inda Nabi idja'ahu rajulun. Ya Rasulullah, halaktu, aku celaka, aku binasa. Malak, ada apa denganmu, what happens? Waqatu 'ala imraati wa ana shaim, aku mendatangi istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Kata Nabi, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Kau punya seorang budak yang kau bebaskan? La, enggak punya, orang miskin. Fal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain. Yang kedua, kalau tidak mampu yang pertama membebaskan budak, yaitu berpuasa selama 60 hari alias 2 bulan Hijriyah berturut-turut. Katanya, la, saya enggak mampu ya Rasulullah. Fasakata fahal tajidu it'ama sittina miskin. Apakah kau bisa memberikan makan orang miskin 60 orang miskin? Katanya, enggak, saya juga enggak bisa ya Rasulullah. Fasakatan Nabi pun diam.
Ini sudah miskin, dalam hati kita belagu pula datengin istri siang Ramadan. Ustadz, bukankah dia itu lupa? Dia enggak lupa. Dalilnya halak tuh, aku binasa. Celaka aku, artinya aku sengaja ya Rasulullah. Kalau enggak sengaja udah selesai, enggak wajib dia apa-apa. Enggak wajib, dia enggak batal puasa dia enggak wajib kafarat. Dia bilang saya celaka karena saya sengaja ya, saya khilaf, saya sadar itu salah. Ya cuman mungkin pengantin baru lah atau faktor yang lain sehingga dia berhubungan badan di siang Ramadan dalam keadaan sengaja, maka dia bayar kafarat tadi. Yang pertama tadi apa? Bebaskan budak. Kalau tidak mampu, syaratnya apa? Kalau tidak mampu. Yang kedua, berpuasa berapa bulan? 2 bulan alias berapa hari? 60 hari berturut-turut. Nih hari terakhir, hari tanggal 59. Besok dia sengaja enggak puasa tanpa uzur. Ngulang balen dari 0. Ya, dari 0 ya Mas. Ya, kayak tukang pom bensin. Kenapa? Karena sengaja dia meninggalkannya. Beda kalau dia sakit atau dia haid atau nifas dan seterusnya. Siapa yang bayar kafarat? Dua-duanya. Kecuali dipaksa. Kalau suami yang istri, Mas, istighfar Mas. Maka yang bayar kafarat hanya suami. Ya, jomblo tutup telinga aja kayak nggak tahu aja ya. Ini enggak masalah, ini masalah fikih ya, kita bahas. Kalau enggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut karena fisiknya yang lemah atau yang semisalnya, ya coba dulu ya, jangan bilang aku enggak bisa. Maka dia yang ketiga adalah apa? Memberi makan 60 orang miskin. Karena 1 hari nilainya 1 orang miskin. Jadi kalau puasa 60 hari enggak bisa, dia bayar 60 orang miskin. Insyaallah 5-nya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama tadi apa? Ya, sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan dengan sengaja. Yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam rongga dalam, termasuk rongga kepala, rongga otak, seterusnya. Ya, yang ketiga, suntikan obat dari 2 jalan depan belakang, ya, kemaluan dan dubur. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, berhubungan badan dengan sengaja. Jangan lupa tambah dengan sengaja. Ya, Masya Allah hari ini juga banyak pertanyaan. Dari kemarin Cak Nyelan Nyambeng ini. Santriwati tidak ada pertanyaan? Tidak ada Satika ya. Ya, kita bahas pertanyaan kemarin dulu. Ustaz, mana yang lebih afdal, sholat fardu berjamaah tetapi di rumah dengan sholat sendirian tetapi di masjid? Berjamaah di rumah sama istri ya. Kata Ustaz Nur Fitri Hadi ini keluarga sakinah versi sinetron. Ya, harusnya keluarga sakinah itu istri yang melepas suami pergi ke masjid. Soalnya di desa saya tidak ada satupun orang yang sholat ke masjid kecuali hari Jumat dan Ramadan. Kalau seperti ini kasusnya, dia harus ke masjid. Kalau kita saja nggak mau ke masjid, kapan lagi masjid tersebut akan makmur? Saya cerita bukan dalam rangka membangga-banggakan diri. Waktu SMA ada masjid baru dekat rumah saya. Itu kalau zuhur sama asar nggak ada orang. Saya yang azan, saya qomat, saya imam, saya makmum. Ada isi masjid lebih jauh sedikit. Cuman saya pernah baca-baca teliti, bagus adalah hidupkan dan makmurkan masjid terdekat di rumah. Kita azan, orang tahu, oh ternyata di sana ada sholat. Mulai bapak 1 datang, mulai 2, mulai 3. Karena kita tadi istiqomah sendirian. Kalau kita cari masjid yang lain itu enggak pernah hidup masjidnya. Ya, jadi kita bersabar, kita ajaklah adik kita, ayah kita, lama-lama kita makmurkan masjid tersebut jadi pahala jariah buat antum semua. Ya. Apakah disunahkan sholat tahiyatul masjid ketika keluar ke teras atau halaman masjid lalu kembali ke masjid? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Karena dia masih dalam artinya masih terpaut dalam masjid. Ya, jadi kalau kita ke WC enggak lagi tahiyatul masjid. Ya, atau kita ke parkiran sebentar ngambil helm, misalnya hujan ya.
Allahumma agisna, datang ke sini kemudian ini enggak perlu lagi tahiyatul masjid. Tapi kalau kita pulang ke rumah makan dulu di sana. Atau misalnya kita kemana maka disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Apa hukum beatbox Ustadz? Suara mulut yang menyerupai alat musik gitu ya. Anak nggak bisa begitu. Jawabannya ini lebih parah daripada musik. Musik itu adalah sesuatu nada yang dihasilkan oleh alat, ya, gitar jreng, piano teng neng neng neng, seruling artinya ada alat. Sedangkan kita adalah orang yang menjadikan alat tersebut mengeluarkan nada atau musik. Sedangkan beatbox atau akapela tum tum tak tum tak tum tum, itu kita sendiri yang membuatnya dengan mulut kita. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah, ini lebih parah daripada musik, ya. Seterusnya, ya. Apa hukumnya menggulung lengan baju pada saat di dalam dan di luar sholat? Di luar sholat no problem, la ba'sa bihi, menggulung-gulung pakaian. Tapi kalau di dalam sholat menggulung lengan, menggulung celana itu dilarang. Tapi larangannya tidak sampai haram, hanya saja dimakruhkan. Jadi yang lebih tepat adalah tidak digulung-gulung. Kecuali cara pemakaiannya digulung-gulung. Contohnya sarung. Mendak digolong, turun dia, ya. Jadi memang penggunaan seperti itu. Lagi pula itu bagian atas bukan bagian bawahnya. Dikatakan puasa haruslah niat sebelum fajar atau malam. Lalu bagaimana tentang hadis Rasulullah ketika melihat tudung saji? Oh, ada tudung saji di zaman Nabi ya. Kosong, tidak ada makanan lalu Rasulullah berpuasa. Itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah teh enggak masalah. Kalau kita misalnya enggak ada niat dari semalam kemudian kita ya pengen ya kita sholat subuh belum makan belum minum, pulang habis sholat subuh kita pengen makan sarapan enggak ada. Kompor gas mati, gas sekarang susah nyarinya. Ya warung-warung pada tutup, ya udahlah aku puasa aja hari ini, nggak masalah. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus sebelumnya udah ada niat. Bagaimana hukum jika masuk kerja dengan bantuan orang dalam, sedangkan kita kompeten di bidang tersebut? Kalau kompeten mah nggak perlu lewat dalam. Kalau kompeten biasanya yang dari dalam tidak kompeten. Kalau nggak kompeten nggak boleh, ya. Tapi kalau dia ditolong dan pertolongan tersebut tanpa merugikan pihak lain, emang ada prosedurnya. Memang sudah diberikan jatah ustadz ini boleh meloloskan seorang santri, contoh, ya. Maka ini boleh. Banyak yang meyakini pergi berobat ke dukun patah. Dukun patah ya? Hah? Dukun patah, patah itu boleh karena untuk berobat. Ya, penamaan dukun ini perlu ya. Dukun beranak bukan dukun itu. Namanya berdukun beranak, tapi dia itu tukang nenek-nenek yang sudah biasa. Iya, itu pokoknya ngelahirin anak mantu, namanya dukun beranak. Dukun patah ini cek nian apakah dia itu orang yang memang bisa ngobatin orang patah secara ilmiah atau ya kau cukup tidur malam ini kayak jin aku yang ngurutnya. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ada yang cai ini. Ini namanya dukun baru. Ya tapi kalau ini Pak diurutin lagi ilmiah dan seterusnya ya makan. Apakah termasuk memaksakan diri saat puasa namun penyakit mah menyerang di saat waktu puasa? Ya kalau dia misalnya ini termasuk penyakit ya uzur ya, kalau dia sakit tidak kuat ya kemudian dia ya tidak kuat susah untuk berpuasa maka boleh dia batalkan puasanya ya sakit mah. Karena itu biasanya ada obat sakit mah sebelum ketika sahur dan ketika buka puasa, nggak sebut merek ya. Apakah ibu hamil yang puasa mendapatkan 2 pahala puasa? Tidak tahu aku Sikok bebu ya. Apakah boleh membiasakan anak perempuan kecil pakai cadar? Anak kecil umurnya berapa? Kalau umurnya ya 1, 2, 3 tahun ya nggak perlu ya.
Enggak perlu. Tapi kalau dia mungkin udah SD dan dia punya paras yang cantik, maka biasakan pakai cadar biar enggak jadi korban pedofil. Oh enggak ya. Tapi sebagian ulama begitu, kalau seorang wanita cantik pakai cadar, wajib bahkan mengatakan pakai cadar. Bahkan sebagian mazhab yang 4 mengatakan kalau wanita tersebut bisa ya memiliki paras yang cantik, dia harus menggunakan cadar. Orang yang sakit wajib kodok atau bayar fidyah. Orang yang sakit karena sakitnya temporer sementara, maka dia wajib mengkodok, enggak boleh bayar fidyah. Bolehkah puasa Ramadan dengan niat berantai atau dengan satu niat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah diupdate, ditajdid? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya niat harus diupdate setiap hari karena puasa itu adalah ibadah yang tidak berkesinambungan. Sehari puasa batal kan, buko, sehari lagi buko, sehari lagi buko. Jadi setiap hari harus diupgrade niatnya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan cukup untuk satu bulan. Ya, kalau saya pribadi wallahu alam lebih amannya adalah setiap malam kita update. Ya, kita niatkan besok mau puasa Ramadan. Ustadz, orang tua saya jualan rokok dan kadang saya melayani pembeli rokok. Jangan melayani pembeli rokok, ya. Insya Allah tidak masalah kalau ada yang beli rokok kemudian bilang, ya dia bilang, ya, Dek ada rokok ada, antum pegang kotak sesuatu, katek kak rokok di sini, ya, di situ ada. Ya, jadi bermain kata biar tidak berbuat dosa seperti ini. Bagaimana cara untuk mengajak teman untuk mengikuti kajian salaf dan apakah langkah awal untuk meyakinkannya? Ya, tugas kita hanyalah mengajak, ya. Bukan meyakinkan. Yang perlu diyakinkan itu adalah calon mertua, enggak ya. So, kita ajak-ajak saja ya, kirimin info kajian dan seterusnya. Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang sudah lupa berapa jumlahnya? Ya, diperkirakan. Ya, diperkirakan. Kalau dia misalnya dulu sejak masa-masa remaja dulu kadang nggak puasa ya haid ya nggak dikodok-kodok misalnya, hitung aja biasanya kita udah balik mulai tahun berapa nih. Biasanya haid 7 hari dikalikan berapa itu dicecil oleh sekarang. Ya kalau memang dah sanggup lagi ya bertakwa kepada Allah, istighfar saja. Saya orang awam, ketika ingin mudik ibu saya menyuruh untuk mencukur jenggot. Setelah itu saya sampaikan dalilnya, namun ibu saya bilang belum waktunya. Nah, ibu jadi menolak dalil gara-gara kita. Ibu kita jadi berdosa menolak hadis Nabi, menolak ayat Al-Quran gara-gara kita. Ini sering saya sampaikan, belajar fikih dakwah teman-teman. Gak semua itu pakai dalil. Kita paham, orang tua kita belum sampai sana. Kalau kita jelaskan Al-Quran, ayat dibantah, wah orang tua kita berdosa, bantah ayat. Karena itulah carilah, wah ini lagi ngetren bu, enggak masalah seperti itu. Kecuali ibu kita adalah orang yang paham bahwasanya dalil itu harus begini begitu. Ini termasuk fikih dalam berdakwah. Nabi ketika ditanya tentang seorang Arab Badui desa bilang, ya Rasulullah, saya punya anak kulitnya kok beda sama saya dengan istri saya. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Ya, kan kalau jawab pakai dalil, innallaha ala kulli syai'in qadir. Selesai. Allah Maha Kuasa. Jangankan anak manusia, anak kucing bisa. Ya, lahir anak kucing bisa kalau Allah berkuasa. Tapi ini jawaban yang tidak memuaskan. Ini orang desa, orang yang tidak paham ilmu agama, sehingga cara penyampaiannya berbeda. Sampaikan saja ibu, ya sampaikan saja. Nabi nyampaikan, kau punya unta, punya apa warnanya ini. Terus dia punya enggak anak warnanya ini? Punya. Loh dari mana? Kan sedangkan ibunya warnanya hitam, sedangkan ayahnya warnanya putih. Kok bisa abu-abu? Apa katanya? Oh mungkin dari kakek-kakeknya. Nah begitu juga anak kau. Mungkin dari kakeknya. Iyo kakek aku kan putih. Nah iyo.
Kau bayi hitam, bini kau hitam, anak kau putih, jangan suudzon sama bini. Kata Nabi, al-walad li sahibil firash. Anak itu pemilik ranjang. Seandainya memang benar berzina nih seorang istri sama seorang laki-laki berzina, kita nggak tahu lahir anak, secara hukum asal itu disebutkan anak kita selama kita belum tahu. Ya, selama kita belum tahu. Nabi kenapa mau pakai seperti itu? Karena itu yang sesuai dengan pemahaman nih Arab Badui. Jadi bilang, oh ibu kalau sekarang ini jenggot ini sekarang lagi ngetren, atau ini biar jerawat tidak tumbuh karena menyerap ini, mungkin lebih, oh ya. Nah, ya ngapo cingkrang-cingkrang cak itu nak? Ma asfala, oh yes. Enggak masalah kalau orang tua kita paham, oh gitu ya nak, lemah. Cuman kalau kita sampaikan Al-Quran dan hadis, khawatirnya orang tua kita sholat aja mungkin bolong-bolong, enggak pakai jilbab. Gimana mau Al-Quran dan hadis kita sampaikan? Tapi sesuatu yang secara logika kita, secara akal kita ini diterima oleh mereka. Kenapa enggak mau walimahan pakai musik? Ya ini pengen hemat, kan ini lebih logis. Ya, kan cuman sekali, justru sekali inilah Bu. Ya kalau uangnya untuk ini ngontrak atau untuk ini kan enak, biaya perlengkapan peralatan bayi misalnya langsung dapat misalnya. Oh ya logis. Ada ustadz kita, Ustadz Yasir hafizahullah, guru kami, dia di Arab Saudi nggak pernah selfie. Ibunya kenapa? Sir, kau tuh cobalah foto-foto kau tuh di Saudi sana, bertahun-tahun nggak pernah foto di Arab Saudi. Ustadz Yasir bilang apa? Ya Umi kalau misalnya Yasir nanti foto sama unta, nanti Umi nggak tahu mana Yasir mana unta. Ketawa ibunya, selesai. Ya, selesai. Jangan inna asyaddan nasi azaban. Wah, yaumul qiyamah al musawwirin dan seterusnya. Jadi kita harus pahami ini. Jadi sampaikan saja. Kalau seandainya orang tua ibu begini Bu, basi dulu, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah punya paham begitu, lemah sampaikan hadis. Ya, jadi harus pintar-pintar mengkondisikan, bukan berarti enggak ini ya. Jadi itulah pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana karakter kita. Karena yang paling susah itu Ustadz bagaimana cara menasihati orang tua. Ini kan susah. Orang tua saya beda sama orang tua antum, beda dengan orang tua yang ini. Jadi cara jangan tanya sama ustadz. Karena ustadz itu secara teori. Ya. Jadi cara ini kita sendiri yang pelajari nanti bagaimana caranya. Yang jelas ustadz bilang kan berlemah lembut. Itulah paling jawaban ustadz. Hukum asalnya doakan ya. Ustadz bagaimana cara nasihati suami? Saya enggak tahu suami ibu kayak gimana. Apakah suami ibu yang kalian nasihati? Iya, terima kasih. Atau apa dia kawan? Nah, kan beda caranya. Jadi cara itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi, karakter dan seterusnya, lingkungan, banyak faktornya. Apakah batal puasanya menelan sisa makanan yang menempel di gigi? Ya, kalau sengaja batal ya. Karena tadi beliau bilang inqalal ma'kul awil masyrub, meskipun cuma sedikit. Selama itu ya misalnya sisa daging ya, ada kita telan begitu, ini batalin puasa. Caranya apa? Ya buang. Ya ambil atau ludahkan di saku bisa. Diambil letakin di saku bisa, enggak masalah, ya. Jangan diambil saku letakin ke kawan sebelah, jangan ya. Ya, kita ini kita dulukan yang di dalam tema dulu ya, yang luar tema mungkin minggu depan. Ustadz, jika isbal itu sunnah, kenapa jika tidak isbal itu sunnah, kenapa jika isbal tempatnya di neraka? Pahami sunnah ini versi siapa? Sunnah menurut ahli hadis beda dengan sunnah menurut ahli fikih. Ingat ahli hadis, sunnah itu ma'udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khulqiyatin. Segala yang disandarkan ke Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat baik karakter maupun sifat fisik, ini sunnah. Jadi kewajiban pun termasuk sunnah. Kalau definisi ini, jadi bedakan ini sunnah Nabi dengan ini hukumnya sunnah.
Setiap yang hukumnya sunnah pasti sunnah Nabi, dan sunnah Nabi belum tentu hukumnya sunnah, terkadang wajib. Ya, ini harus perhatikan. Jadi isbal itu yang lebih tepat hukumnya haram, karena tidak isbal itu hukumnya wajib. Memang ada khilafiyah dalam masalah ini. Ya, sebagian ulama mengatakan haram itu kalau sombong, tapi yang lebih tepat adalah meskipun tidak sombong tetap haram, kalau sombong lebih parah lagi. Ya, istikharah nanti ini ya. Ketindihan, nanyanya. Agak ketindihan puasa dulu. Bioskop agak ya, depannya kita dulu nih. Atau bioskop ya, lagi viral sekarang nih. Kalaulah ke bioskop itu haram, apa hukumnya mendownload film untuk menonton di rumah? No. Melalui situs bajakan. Ya. Nonton ya, apa yang ditonton itu apa? Pasti ngelihat wanita cantik kita. Ya, ada ya film wanita jelek kalau? Kak laku. Ya, pasti wanita cantik, kemudian di sana banyak hal-hal yang tidak bertentangan dengan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi nggak boleh nonton film ya, dan nggak boleh juga pergi ke bioskop karena banyak ada campur baur. Kemudian ya film-film zaman now ya, istilahnya sesuatu yang kalau membuat film, ulama khilaf soal film. Ada yang mengatakan boleh bikin film kalau syarat syariat itu terpenuhi. Contoh angkringan yang kalian nonton Ufit itu kan film sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, ahlan ya. Istilahnya kayak membuat sesuatu film, ngobrol. Itu kan sudah disetting, ada ininya. Ustaz, apa sih hukum ini? Oh itu, ya. Ada bikin video-video seperti itu. Itu film dan itu boleh. Ya. Karena itu kan seolah-olah dibikin. Tapi kalau film-film yang ya, di bioskop dan seterusnya itu enggak ada yang diperbolehkan dalam syariat Islam ya. Itu nikah suami istri padahal bukan suami istri, pegangan tangan padahal bukan mahramnya, sedangkan kita meridhoi dengan cara menontonnya ya. Ya insyaallah kita lanjutkan, sudah lewat waktunya jam 7.35. Kita pertanyaan insyaallah minggu depan ya, sisanya kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.